يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwas sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tujuan dari kita hidup dengan beramal agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, agar kita mendapatkan syafaat di hari nanti, agar kita dimudahkan urusannya oleh Allah di dunia dan di akhirat, agar kita dimudahkan untuk melewati sirat, agar dihapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita, agar Allah Ta'ala ridha dan perkenankan kita untuk masuk surga. Itu tujuannya. Oleh karena itu, di antara hal yang menjadi jaminan masuk surganya seseorang, pertama tentu rahmat Allah, ridhonya, ampunannya. Kemudian wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai perantara masuk atau penyebab orang masuk surga, yaitu tentu iman, amal soleh, dan juga syafaat dari sebagian pihak, di antaranya para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang soleh. Namun syafaat mereka, rekomendasi mereka itu tidak akan ada manfaatnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan mereka beri syafaat. Juga tidak ada manfaatnya syafaat mereka jika Allah tidak ridha pada kita. Maka acuannya kembali ke ridha Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha pada orang-orang yang berbuat syirik. Maka sekalipun kita mengemis syafaat, bagaimanapun tunduknya rasa mengemis itu, kalau Allah Ta'ala tidak ridha, maka tidak ada artinya syafaat siapapun. Makanya dalam bab syafaat ini halaman 64 disebutkan firman Allah Azza wa Jalla, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat, tidak bisa memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kita cari apa sekarang? Ridha Allah. Itu dia yang kita cari. Ya, ridha Allah. Maka syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin ini yang tidak ada pada hari kiamat,
sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran. Orang-orang berbuat syirik, ya, mengira bahwasanya dengan perbuatan syirik mereka mendapatkan syafaat. Justru Allah tidak akan ridha. Ya, justru orang tidak akan ridha. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Al-Mufid, wa'lam anna syirkal musyrikina fi as-sabiqi kana fi ibadatil asnam. Ketahuilah bahwasanya syiriknya orang-orang musyrikin di zaman lampau dulu itu di masalah apa? Menyembah berhala. Ammal an, adapun sekarang, fahuwa fi ta'atil makhluqi fil ma'siyah. Kesyirikan di sekarang hari ini, dan beliau ini telah wafat sebelum era 2000-an. Beliau telah wafat, ya. Berarti di era 90-80 tahun-tahun dulu, ya. Sekarang ini kesyirikan itu bisa terjadi di ketaatan makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi taat sama makhluk dalam rangka bermaksiat. Ketaatan ini ada indikasi syiriknya. Ya. Fa inna haula'i yuqaddisuna zu'ama'ahum akthar min taqdisillahi in aqarru bih. Ya, kalaupun orang ini mereka mengikrarkan maha sucinya Allah, namun mereka ini lebih mengkultuskan zu'ama, tokoh-tokoh mereka, dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh kiai mereka, ulama mereka, dai mereka, walaupun dalam rangka maksiat, itu tetap mereka ikuti. Dalam rangka taat pada tokoh mereka, padahal jelas berseberangan dengan dalil, bahkan berseberangan dengan akal manusiawi. Ya. Ketika mereka dikatakan fayuqal lahum innahum basyarum mithlukum, wahai para murid sekalian, wahai teman-teman sekalian, guru-guru kalian itu yang mengajarkan maksiat, bahkan mengajarkan bid'ah atau mengajarkan kesyirikan, itu basyarum mithlukum, manusia kayak kalian, sama derajatnya manusia. Kharaju min makhrajil bauli wal haid, mereka itu keluar dari tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya darah haid, sama. Walaysa lahum syirkun fis samawati wala fil ard, dan mereka enggak punya saham perserikatan dalam penciptaan langit maupun bumi, enggak mampu. Wala yamlikuna syafa'ata lakum 'inda Allah, dan mereka ini, tokoh-tokoh ini enggak memiliki syafaat buat kalian di sisi Allah. Karena mereka ini mengajarkan kepada kalian yaitu hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Idzan fa kaifa tata'allaquna bihim? Kalau begitu kenapa kalian menggantungkan diri pada mereka? Ya, di antara bentuk penggantungan diri kepada guru besar, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, bergantung pada selain Allah, bergantung pada makhluk dengan yang seperti ini. Ya, yang sudah wafat misalnya kuburannya dikultuskan, ya. Kemudian foto-fotonya dipuja-puja, ya, dijadikan sebagai media khaufus sir, yaitu media untuk takut pada yang gaib seperti ini. Hatta inna al-wahida minhum yarka' li ra'sihi aw yasjudu lah kama yasjudu li rabbil alamin. Sampai seorang dari mereka itu ada yang rukuk kepada tokohnya atau sujud kepadanya sebagaimana dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wal wajibu alaina nahwa wulatil umuri ta'atuhum. Memang yang wajib atas kita kepada penguasa, tokoh, penguasa, walil amri itu penguasa, pemimpin, hakim, ya, adalah mentaati mereka. Dan wa ta'atuhum min ta'atillah, mentaati mereka termasuk ketaatan pada Allah. Walaysat istiqlalan, namun ketaatan kepada makhluk itu tidak mustaqil, tidak independen. Artinya ketaatan kepada makhluk itu ketaatan yang sifatnya terikat dengan apa? Sesuai atau tidak dengan syariat Allah. Ya. Ya, jadi hati-hati sekarang kesyirikan itu ada di masalah ketaatan juga. Gurunya nyuruh datengin kembang 7 rupa, kemudian mandi di sungai itu malam hari,
kemudian betapa di mana dan seterusnya, tetap diturutin, padahal ini jelas-jelas hal yang nggak ada syariatnya. Hanya demi apa? Mengira bahwa saya dengan taat pada guru-guru seperti ini itu mendapat pahala dan syafaat, mendapat pahala di Allah dan akan menjadi syafaat buat hari akhir, menjadi amal saleh. Tidak. Ya. Pengkultusan seperti ini bahaya sebenarnya. Dan kita lihat di kenyataan tidak sedikit dari pengkultusan terhadap tokoh-tokoh agama sampai seolah-olah nggak pernah salah. Dan kalau udah jelas-jelas salah dianggap sebagai kebenaran. Mukabarah itu udah jelas salah, ya tetap aja ngeyel gitu loh. Udah jelas, tampak sangat jelas baginya salah, tetap ngeyel. Kayak misalnya ada dua orang duduk, kemudian melihat di semak-semak ada yang bergerak-gerak. Tebak apa itu kira-kira yang bergerak? Satu bilang apa? Kayaknya burung deh. Satu bilang enggak, itu kambing. Tiba-tiba kemudian keluar dari semak-semak itu burung terbang gitu. Kan benar kan burung? Yang satu tetap bilang enggak lah, kambing itu. Tetap bilang kambing dia. Kamu lihat sendiri tadi burung. Enggak, itu kambing. Dan enggak mungkin orang ini enggak bisa membedakan antara burung dan kambing. Tetap ngotot dengan kesalahannya dirinya gitu loh. Ya. Ada yang seperti itu karena gengsi. Ada yang seperti itu karena nggak mau mengubah pendapatnya. Ada yang seperti itu karena dikhawatirkan kalau dia mengatakan burung maka itu akan merendahkan gurunya dan seterusnya. Maka lihat, ada orang yang kiblatnya bukan ke kebenaran tapi ke fanatisme, dan itu dikhawatirkan bisa menjerumuskannya pada kesyirikan pada waktunya. Kemudian diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh, bahwa Nabi SAW pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan mengaturkan segala puji kepada Allah. La yabda'u bisyafa'ati awwala. Rasulullah tidak langsung memberi syafaat langsung begitu saja, enggak langsung begitu, melainkan sujud dulu, memuji Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini sebagai yang tercontohkan, ikhwan, kalau antum mau terkabulkan doanya, terijabahkan cita-citanya, yakni lakukan penyembahan terhadap Allah dan pujilah Allah sebelum berdoa. Pujilah Allah sebelum antum menuturkan apa yang antum inginkan dari doa. Pujilah Allah Azza wa Jalla. Kalau di salat kita kan bisa kita doa sambil sujud, dalam sujud bisa. Namun juga ada tempat yang sangat magnificent untuk doa, yaitu di sebelum salam terakhir, setelah tasyahud akhir. Lihat ketika itu kan sujud kemudian duduk tahiyat, dan itu puji-pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, kemudian salawat, baru setelah itu berdoa sebelum salam. Doa apapun yang antum suka. Lihat di sini adabnya sama seperti Nabi SAW di hari kiamat nanti sujud kepada Allah dan mengaturkan segala pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kronologinya seperti itu. Menghambelkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menghambakan diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian pujilah Allah dan rendahkan diri kita. Setelah itu salawat, maka berdoalah. Nah, kemudian thumma yuqalulah, setelah itu barulah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wa qul tusma', katakanlah sesuatu, niscaya akan didengar yang kamu katakan. Wasal tu'ta, mintalah, niscaya engkau akan diberi apa yang kau minta. Wasfa' tusyaffa', dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Jawaban Rasulullah simple, namun realisasi dan kenyataannya itu berat sekali untuk dijalani oleh manusia. Yang paling beruntung mendapatkan syafaatnya adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya.
La ikhlas dari dalam hatinya. Baik. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka mengakui Allah itu Tuhan, pencipta alam, pencipta diri mereka. Namun kata para ulama, fal musyrikuna laysa lahum hazzun minas syafa'ah. Orang-orang musyrik itu tidak memiliki bagian dari syafaat sama sekali. Jadi orang yang paling beruntung dengan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, mengucapkan dengan kalbunya dan tulus dari dalam hatinya. Ya. Dan orang-orang musyrikun mereka paling sulit mengucapkan la ilaha illallah di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena orang-orang musyrikun Arab di zaman Nabi tahu persis makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Sedangkan orang-orang zaman kita sekarang, terutama Ajam, non-Arab, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ngerti makna persisnya dan tidak faham konsekuensinya, terlebih mengamalkannya. Tidak. Makna persisnya itu seperti apa? Ya. Dan la ilaha illallah simple. Mungkin antum akan dengar sebagaimana kita sudah mendengar sejak zaman puluhan tahun lalu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah makna ini sahih, tiada Tuhan selain Allah? Ini kurang. Karena dalam bahasa Arab suatu lafal seperti ini perlu tafsiran, tidak begitu letterlage dan belaka dengan telanjang huruf per huruf, kata per kata terjemahnya, enggak, dengan tafsiran. Tafsir yang sahih la ilaha illallah secara singkat adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah, yaitu la ilaha illallah. La ilaha di sini la ma'budah dan memerlukan khabar bihaqqin atau haqqun, tiada sesembahan yang berhak melainkan Allah. Itu maknanya. Dan kalau misalnya antum ke kajian-kajian sunnah misalnya dan tanya ke semua asatidzah sunnah, sampai antum menghabiskan uang buat safar dimanapun dari Sabang sampai Merauke, bahkan antum tanya ke para masyayikh Ahlus Sunnah baik di Saudi, Mesir dan seterusnya, dari mereka yang betul-betul concern tentang tauhid, coba tanya, ya Ustaz, arti yang benar untuk la ilaha illallah apa? Sama dengan kalimat ini, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu. Dan renungi jemaah sekalian makna ini. Ternyata banyak pangkal kesesatan dari salah paham dalam masalah ini. Dan madhab, sebagian madhab, ya maksudnya bukan madhab fiqih, madhab aqidah, di antara kaum muslimin, terutama di antaranya banyak dari kalangan Asy'ariyah, mereka memahami la ilaha illallah sebagai la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah. Dan itu yang terefleksikan di Indonesia sekarang. Dari zaman kapan tahu? Makanya terjemahan la ilaha illallah di Indonesia, tiada Tuhan selain Allah, dan itu tidak tepat. Loh, kenapa? Karena Tuhan beda dengan sesembahan. Tuhan di sini ya suatu istilah dalam Indonesia, suatu istilah. Namun Tuhan ini lebih dekat ke makna Rabb. Lebih dekat ke makna apa? Rabb, divinitas, divine. Rabb. Adapun ilah lebih dekat kepada yang disembah. Yang disembah. Apa bedanya Rabb dengan yang disembah? Seperti bedanya Rabb dengan ilah. Ya, maka Allah, lafal jalal Allah itu derivasi Arabiknya dari kata ilah, al-ilah uluhiyah, yang disembah. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Baik. Diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada pencipta selain Allah. Maka pengertian la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah, ini menerapkan tauhid rububiyah saja, yaitu menegaskan bahwasanya pencipta segala sesuatu adalah Allah. Itu kaum musyrikin pun ya tahu itu mah. Kaum musyrikin pun ya tahu, mengikrarkan itu pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dinafikan oleh orang-orang musyrik adalah keberhakan disembah. Dan itulah makna la ilaha illallah yang orang-orang musyrikin Quraisy mereka menolak. Karena kalau mereka mengamini itu, maka berhala ini libur sudah. Nah, berangkat dari ini
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Zaman-zaman ketika dulu mungkin dakwah sunnah belum menyebar. Kalau antum ditanya tiada Tuhan selain Allah, ya udah gitu aja artinya. Enggak bisa antum terjemahkan, tidak bisa antum tafsirkan lebih berkembang. Tapi ketika dimaknai tiada yang berhak disembah melainkan Allah, maka segala penyembahan kepada selain Allah itu batil. Walaupun ada di dunia ini banyak yang disembah selain Allah saja. Banyak. Batu, pohon, jin, malaikat, orang saleh itu disembah. Banyak yang menyembahnya. Tapi apakah berhak benda-benda yang disembah? Tidak sama sekali. Maka siapa yang menyembah, berdoa, ngalap berkah dengan meyakini sesuatu pada batu tertentu, nisan tertentu, kuburan tertentu, wali tertentu, baik hidup atau sudah mati, maka dia telah melanggar la ilaha illallah walaupun dia mengucapkannya. Dan apalah arti perbuatan yang mendustakan ucapan? Bilangnya la ilaha illallah, namun perilakunya justru menyembah selain Allah atau bertawakal kepada selain Allah, menambatkan hati kepada selain Allah. Ini gimana la ilaha illallahnya? Bahkan manusia banyak yang menyembah perempuan, dan itu ada di lagu-lagu. Kalau antum melihat lagu-lagu, lirik lagu barat maupun timur, antum akan mendapatkan banyaknya perbudakan laki-laki terhadap perempuan. Perbudakan laki-laki terhadap perempuan, dan laki-laki memperbudak dirinya demi perempuan. Ya, dengan kalimat-kalimat rayuan, gombal supaya perempuan itu takluk padanya, padahal dia telah menaklukkan dirinya terhadap perempuan. Auzubillah min dzalik. Dan siap merelakan apapun yang dia lakukan untuk perempuan. Sampai ada lirik lagu, aku rela mati demi kamu. Ini syirik ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Tapi ini untuk siapa? Untuk Julia atau untuk siapa? Khotimah atau siapa? Ya. Maisarah. Panggilannya Yoyo. Nama gadisnya yang dia sembah itu Husnul Khatimah, lah dianya mati Su'ul Khatimah. La haula wala billah. Ini penyembahan tanpa sadar. Haruskah aku mati karenamu? Enggak, jangan mati dulu. Taubat dulu baru mati. Jangan mati. Antum mati bukan karena dia. Antum mati harus karena Allah. Kalau mati karena marfuah, ya kesian antum mati bujang lapuk kemudian marfuah nikah, kesian antum. Menyembah kepada makhluk tanpa disadari, mendedikasikan hidupnya atau sedikit amalannya hanya untuk makhluk. La haula wala billah. Ini syirik, enggak diterima amalannya dan Allah murka padanya. Mau dia salawatan kayak gimana kalau enggak taubat dari perbuatan seperti ini? Gimana nasib di hari akhir? Dapat syafaat enggak yang seperti ini? Enggak, Allah enggak ridho. Karena apa? Syirik. Itu. La ilaha illallah. Sampai belakangan ini jemaah sekalian rahimakumullah, ada dai dari Sumatera. Ini bukan jelekin Sumatera, bukan hanya dari Sumatera, bahkan dari Jawa juga banyak. Tapi ini yang populer. Ya memang sebenarnya udah tampak nyeleneh dari 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan. Dalam sebuah videonya atau kajiannya dia sebutkan bahwasanya dia menafsirkan la ilaha illallah dengan ya tiada yang disembah kecuali Allah. Itu maknanya gitu. Tiada disembah kecuali Allah. Ini nih. Makanya, dan dia doktor pakai K bukan pakai G. Doktor. Cuman pemikirannya ini khabith, menjijikan, najis, yaitu tiada yang disembah kecuali Allah. Itu. Coba antum sekarang pahamin apa versi maksud dia tiada yang disembah kecuali Allah. Siapapun yang menyembah apapun, maka yang disembah itu adalah manifestasi Allah. Faham enggak di sini? Tiada yang disembah kecuali Allah. Coba mafhumnya gimana? Apa yang terfahami olehnya? Apapun yang disembah di dunia ini, yaitu adalah Allah.
Gimana, ngerti ya? Kan kalimatnya la ilaha illallah terjemahnya adalah tiada yang disembah kecuali Allah. Enggak ada yang disembah di dunia ini kecuali pasti itu Allah. Orang Kristen menyembah Jesus, berarti Isa adalah Allah. Maka orang Nasrani menyembah Allah dengan Nabi Isa. Nabi Isa adalah perwujudan Allah Azza wa Jalla. Wallahi mengatakan seperti itu. Bukan hanya tentang Nabi Isa, yang lain-lain disebutkan oleh orang ini, dai ini. Ini kalimat yang udah mengeluarkan dari Islam sebenarnya. Karena mengikrarkan benarnya Nasrani dengan menyembah Nabi Isa dan lebih kufurnya lagi dianggap Nabi Isa itu adalah Allah. Apa beda? Nasrani aja belum tentu ngomong kayak gini. Karena mereka juga membedakan antara Bapa dan Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Ini masih membedakan. Lah ini malah menyemakan. Ini disebut triune, Allah ada pada Yesus itu sendiri gitu loh. Sebagian orang Nasrani aja gak mengatakan begitu, gak berani mengatakan begitu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, dua Tuhan yang berbeda. Itu walaupun ya gak benar juga gitu. Tapi ini lebih parah gitu loh. Maka siapa yang menyembah Nabi Isa, maka dia menyembah Allah, karena tiada yang disembah kecuali pasti itu Allah. Ini adalah pemahaman dan penerjemahan rusak terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan ini levelnya doktor filsafat. Kacau. Ya. Doktor dan sangat banyak bicara tentang filsafat. Akhirnya seperti ini pemikirannya. Artinya kalau kita mana la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, itu orang-orang awam biasanya udah langsung aja kita nyembah Allah, dah gitu selesai. Tapi ini tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Maka jika ada penyembahan terhadap sesuatu, maka mereka pasti menyembah Allah, karena tidak ada di dunia ini disembah melainkan pasti itu adalah Allah. Faham gak pemahaman seperti ini? Ini doktor masyhur, pemuka agama. Ya, gak perlu saya sebutkan di sini. Boleh dicari karena ini penting untuk mengetahui orang-orang seperti ini. Untuk menghindarinya, bukan untuk menyimaknya cuma. Maka kalau ada orang menyembah batu, maka tiada yang disembah melainkan pasti itu Allah. Berarti dia menyembah Allah, tapi ya versi dia, thariqahnya, caranya yaitu menyembah batu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesat sekali ini kufur. Karena apa? Karena sebagian pemikiran filsafat ekstrem itu menganggap adalah perwujudan segalanya adalah perwujudan Tuhan. Perwujudan segalanya adalah perwujudan Tuhan. Dan ini kekufuran. Kalau memang yang berkata itu adalah misalnya orang Nasrani, ateis atau apalah, terserah siapapun yang bukan Muslim, urusan mereka. Atau Muslim yang awam, jahil, namun mereguk filsafat lebih banyak daripada ilmu agama, kita ajarin. Tapi di sini yang bicara ini bukan orang awam, orang yang Allah Subhanahu wa titipkan akal padanya, kecerdasan dan edukasi yang tinggi, yang mana anak-anak kita itu lebih paham dibandingkan orang ini tentang Allah Azza wa Jalla dan keberhakannya untuk disembah. Maka segala universe ini adalah representasi atau zat Allah itu sendiri. Subhanallah. Ini memang pemahaman ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Cuman sudah lama terkubur di tengah kaum muslimin, kecuali yang memang betul-betul mendalami filsafat dan menjadikan filsafat itu sebagai agamanya. Ya. Walaupun filsafat ini yang saya maksud filsafat teologi, adapun filsafat untuk hal-hal yang general itu bukan itu yang kita maksud, karena filsafat banyak cabangnya. Ala kulli hal, la ilaha illallah, disinilah ketika kita tidak memaknai dengan benar, ini yang terjadi kerancuan. Maka tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, itu jelas. Kalimat tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah ini tidak menafikan adanya penyembahan selain Allah di dunia ini. Yang menyembah selain Allah ya banyak, bahkan kebanyakan manusia menyembah selain Allah. Kalimat ini tidak menafikan kenyataan. Tapi kalimat tiada yang berhak disembah melainkan Allah ini menegaskan bahwasanya segala yang disembah selain Allah itu enggak berhak, enggak sah, enggak valid. Karena yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah ini doktor ini menerjemah gimana?
tiada yang disembah melainkan ya pasti itu Allah. Maka kalau antum menyembah apapun, ya berarti antum menyembah Allah. Ini kan kacau. Ya begitu jemaah sekalian rahimahullah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala hidayah. Level doktor ya, yang mana ini memurahkan strata ini sehingga next time in the future, di depan, masa depan, seolah-olah kedokteran itu atau keprofesoran itu sudah tidak begitu berharga lagi. Ya, sebagaimana kalau dulu era 80, 90 awal dokterandes itu sudah dokterandes, ada S-nya Pak, S titik dokterandes fulan, itu gadis nikah sama dokterandes sekampung rame, dokterandes atau dokteranda ya, perempuan. Nah, mulai kan kemudian apa? Murah, karena mudah. Apa-apa yang dimudahkan jadi murah gitu kan. LC itu dulu 2000-an awal itu strata yang luar biasa di pengajian Pak. LC, Ustadz Fulan, LC ya. LC, LC gitu. Karena kuliah di Madinah atau di Libya atau di Sudan. Itu dulu 2000-an awal, 90-an akhir. Itu udah kelasnya, udah levelnya, Masya Allah. Sekarang LC banyak Pak. Jadi lucu LC-nya ya, langsung ceramah. Gak ngerti apa-apa ceramah. Karena dimudahkan, karena saking banyaknya kualitasnya berkurang. Subhanallah, kualitasnya berkurang. Naik kemudian yang MA aja. Sekarang doktor. Nah, taib. Makin banyak dokter-dokter ini ditempuh dengan cara-cara yang tidak sesulit dulu, tidak seselektif dulu. Akhirnya saringannya double, nggak ada yang benar, banyak yang nggak benar. Bukannya memahami sesuatu dengan mizan kebenaran, tapi memahami sesuatu dengan mizan atau neraca titel dan gelar saja, tidak dengan kaidah kebenaran. Profesor juga begitu ada. Ini saya bicara tentang masalah agama ya Pak ya. Kalau untuk bidang-bidang Bapak, bidang-bidang teman-teman di sini, profesor, doktor saya tidak tahu. Mungkin insya Allah lebih bagus. Tapi di bidang agama ini sudah banyak diacak-acak Pak. Maka jangan terpedaya dengan apa? Gelar. Sejujurnya Anda sendiri ikhwan, gelar Anda setara dengan LC, lulusan Libya tahun 2013 akhir. Namun sampai detik ini Anda nggak ngambil ijazah Anda, nggak ngambil. Makanya sampai sekarang Anda nggak nerusin S2, S3 nggak. Ketika melihat mulai fenomena-fenomena bahwasanya lulusan-lulusan ini kok banyak yang benar, maka Anda menjadikan ini takutnya ketergantungan dengan gelar. Kita yang terpenting benar. Namun gelar itu penting bagi sebagian orang, harus ada ustadz, doktor, profesor, itu harus banyak, harus ada yang benar tapinya. Tapi kalau Anda pribadi nggak ikutan. Karena ternyata mungkin bagi anak pribadi, anak sebenarnya tidak cocok dengan gelar, tapi kita harus berusaha benar ya. Harus berusaha benar. Yang kadang-kala ada yang tidak bergelar bahkan di antara ustadz kita. Mungkin di antara ustadz yang ngisi di sini tidak ada gelarnya. Memang tidak punya gelar, maksudnya tidak edukasi formalnya itu tidak lulus mungkin untuk masalah agama, tapi mulazamah dengan beberapa ulama atau asatidzah dan benar ajarannya. Itu lebih afdal dibandingkan misalnya untuk mendatangkan profesor, namun ceramahnya subhanallah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini pengecohan dengan gelar. Nikmat gelar itu nikmat, tapi bisa berupa azab. Nikmat gelar itu ketika kita menggunakannya untuk kebenaran, kebaikan, dan menjadi azab ketika kita menipu manusia dengan gelar. Ujung-ujungnya pun gelar kita semua adalah almarhum rahimahullah, itu ujung-ujungnya. Yang akan ditanya nanti, untuk apa gelarmu itu? Ya subhanallah. Apakah nanti karena dapat gelar dia dapat syafaat? Mau setinggi apapun gelarnya, kalau ternyata la ilaha illallah dihikayatkan kepada manusia dengan begitu salah dan menyimpang, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu bukan lagi pertanggungjawaban gelar atau
uji tesis dan semisalnya, enggak. Dilihat amalannya, dilihat ucapannya, ditimbang semuanya. Dan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang kata Nabi SAW, ada seseorang dia mengucapkan kalimat yang dia tidak memikirkan kerusakannya, maka dengan sebab kalimat itu Allah Ta'ala lempar dia sejauh timur dan barat. Kalau lempar ke neraka, yang lemparnya itu sejauh timur dan barat. Lalu siapa yang memberi syafaat dengan yang seperti ini? Nabi SAW pun di haud, di telaganya itu sampai kemudian melihat ada beberapa orang yang serupa dengan kaumnya Nabi Muhammad, dengan umat Nabi Muhammad. Namun mereka dihalangi oleh Allah Ta'ala dari meminum air yang nikmat di telaganya Nabi SAW, yang mana semua orang kehausan ketika itu. Mereka terhijabkan dari itu. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, ini umatku ya Allah. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka adakan setelahmu. Berarti Nabi SAW sendiri tidak mengetahui yang gaib setelah wafatnya beliau, enggak mengetahui bagaimana umatnya nanti gimana kecuali yang Allah Ta'ala beritahukan. Ada di antara umat-umat ini yang bertopeng seperti umat Nabi Muhammad, namun justru menjauhkan kaum muslimin dari kemuhammadiyahan, yaitu dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syafaat untuk yang seperti ini, jemaah sekalian. Melainkan kata Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair. Pada hari nanti hal-hal yang sifatnya sirri, terselubung, tersembunyi di dunia, tidak terketahui dan mengecoh orang-orang, itu di akhirat enggak bisa mengecoh lagi. Semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ana wasiatkan untuk diri ana dan juga teman-teman jemaah sekalian, mencari ilmu agama itu harus selektif. Bukan hanya ilmu saja, gurunya. Cari track recordnya dari segi ilmu atau amal. Track recordnya. Ya, enggak sembarangan semua yang di YouTube dihabak, enggak, ikhwan. Podcast didengerin semua, enggak ya, ikhwan. Antum sendiri dalam bidang antum sendiri, enggak semua yang berbicara tentang hal di bidang antum itu antum nyimak, karena sebagian ini bukan expert, bukan pakarnya. Itu padahal bidang yang kalau misalnya salah pun bisa diralat di dunia ini. Lah gimana kalau bidang ilmu syariah yang kalau salah di dunia ini tanggung jawabnya akhirat? Maka harus lebih selektif lagi. Ini untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala membimbing kita menuju sirat al-mustaqim dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita untuk menuntut ilmu syar'i dan membuahkannya berupa amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak dan istri kita sebagai qurratu ain dan menyelamatkan kita semua hingga ke surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.